Hai, Shalom sahabat Pijar TV. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Nah, untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa dan harus klik subscribe. Dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri dong. Klik tombol share di bawah ini dan bagikan video ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Have no fear, for I am with you. I have called you by name, and you are mine. Have no fear, I have redeemed you. I will uphold you in my righteous hand. Have no fear, for I am with you. I have called you by name, and you are mine. Have no fear, I have redeemed you. I will uphold you in my righteous hand. Have no fear, for I am with you. I have called you by name, and you are mine. Have no fear, I have redeemed you. I will uphold you in my righteous hand. Have no fear, have no fear, have no fear, have no fear. Have no fear. Yo. Yeay. Halo. Balik lagi bersama Bedli Kumahua di sini. dan Adina Syalaita di sini dalam program When the Music Fades. Ini Yes. sebuah program dari Pijar TV di mana kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian terkait dengan praise and worship. Worship. Iya, sabar. Mohon maaf. Tenang aja ya Bapak. Ini udah Oh, iya. kita episode ke-25 loh, by the way. Episode keberapa? 25. 25. Wow. Silver. Iya, episode silver aja. Oke, tangan ajaib. Tangan ajaib. By the way, balik. tadi mau jelasin ya lagu yang tadi kita bawain tuh lagu God to Man. Jadi yang denger itu lagu buat dari Tuhan, Dari Tuhan buat bicara kalian. buat. Nah, bicara Oke. kita. Oke, mari Tangan ajaib balik lagi. Hai. Tangan ajaib. Ya, Lah, bawa balik. bawa balik. Ya, you samperin I dong. Excellent yuk. Excellent. Yuk. Oke, Nah, ini, pertanyaan lebih sungguh, pertama. lebih sungguh. Thank you, terima kasih ya. Oke, Kak, masa ya gereja kami kan mengundang musisi rohani yang lumayan terkenal dan skillful buat memimpin worship night di gereja kami. Kami pikir sekalianlah bisa bantu improve skill tim PW kan kalau main bareng sama musisi ini. Yang ada malah tim PW kami tersinggung karena nggak pakai orang dalam aja, malahan undang musisi luar. Lo benernya bagaimana sih Kak? Padahal itu salah satu cara halus gereja untuk memberi pesan bahwa tim PW masih perlu banyak improve. Kalau tersinggung, singgungannya terus. Soalnya berarti gimana ya? Berarti nggak cukup dewasa ya untuk melihat
ini bukan sebagai sebuah upaya mengganti atau menggeser atau membuat seseorang merasa tidak penting, tapi ini adalah sebuah upaya untuk selalu mengupgrade pribadi setiap orang yang terlibat dalam pelayanan. Berkat berarti ya, Itu kan harusnya sebenarnya berkat. Ya. Maksudnya Dapetin sesuatu dari orang, Iya. pengetahuan yang baru. tapi mungkin saya selalu percaya kadang-kadang hal paling sulit untuk menjaga situasi itu sebenarnya datang dari komunikasi. Betul. Mungkin dari awal komunikasinya belum berhasil sampai ke mereka gitu. Kenapa harus manggil orang tersebut gitu? Mungkin kalau diberikan penjelasan yang cukup broad, yang sudah diulang-ulang sehingga orang juga mengerti kenapa orang ini diundang gitu. Ya. Nah, kalau itu bisa dilakukan mungkin akan menghindari friksi-friksi semacam itu. Karena menurut saya itu friksi-friksi yang sebetulnya soal itu saya nggak penting ya gitu. Sebenarnya itu kan sesuatu yang sifatnya egoistikal aja gitu. Nah, menurut saya hal seperti itu bisa dihindari dengan kita memberikan informasi yang jelas. Iya, kamu mau di Ya, sini seperti atau ini lagi berkomunikasi Oke. dengan baik ya. Gitu. Nah, jadi buat saya, kalau menurut saya sih perlu dikasih pengarahan dan penyuluhan yang lebih jelas lagi supaya mereka nggak mudah tersinggung gitu. Dikasih alasannya. Apa sih istilahnya itu? 5W 1H ya. Why, where, what, when. Iya, mungkin di awal how. nggak ada itunya dulu ya, Iya. kenapa kita undang gitu. Kalau itu dijelasin harusnya sih bisa mencegah hal-hal seperti itu. Mohon Jeremiah, maaf, Jeremiah. sudah janji tidak Perjanjian bersuara, kita. kan? Atau mau tunggu di luar aja? Mau sini aja? Oke. Gitu guys, inilah cara berkomunikasi juga dengan Oke, anak. duduk, kamu menghalangi kameranya. Oh Boleh iya, oke. Duduk. Duduk. Nah, duduk. Siap. Oke, Thank musik you. enak? Mantap. Enak. Ngomongnya bisik-bisik ya? Oke. Sip. Nah, kali Oke. ini, pertanyaan berikutnya ya? Udah cukup terjawab belum tadi? Udah kan? harusnya. Gue Next question. dibayar dulu deh kali ini. Ya. Udah dah. Tangan ajaib lagi Tangan ya. ajaib. Berat Wah, sekali. gila, Kayaknya ini berat pelayanan yang paling berat dilakukan sama anak gue. Waduh. Makasih ya. Makasih ya. Ush. Satu aja. Aduh, balikin lagi. Balikin Ya lagi. Tuhan. Kenapa? Ya udah, nanti balik lagi kan. Nanya lagi. Oke, aduh panjang-panjang sekali pertanyaannya. Kak, tim musik dengan tim sound dan media di gereja aku kurang akur. Tapi sang gembala instead of cari tahu permasalahannya di mana dan membantu menengahi, malah nyindir-nyindir dan bilang, wah gimana nih kalau ada dua kubu begini di gereja, tanpa mengusut dulu sejarahnya bagaimana. Ini membuat banyak anggota tim merasa hanya dituntut membereskan, sementara sebenarnya akar permasalahannya sudah terlalu fatal dan membutuhkan penanganan gembala. Kita tutup dengan Relate ya Bu? Ya Bu, saya sampai nggak bisa lihat pertanyaannya lagi. intinya have no fear. Ya belum. Oke. Gimana ya? Saya nggak bisa jawab nih guys. Mungkin perlu doa dan puasa. Untuk yang jenis yang ini butuh doa dan puasa. Karena menurut saya problem-problem kayak gini problem yang sering terjadi dan saya pun pernah mengalaminya, gitu ya. Karena kita nggak kepengen bentuk kubu, cuman ada asumsi-asumsi yang akhirnya karena nggak pernah diberesin dia numpuk dan jadinya menggelinding menjadi bola salju, bola liar yang kadang-kadang malah lebih apa ya? Lebih gila dari yang sesungguhnya. Lebih Mungkin gila tuh kalau apa? Lebih lebay dari sesungguhnya. misalkan kita terlalu pengen harus ada yang bantu nih, ada orang ketiga lah yang membantu gitu, tapi karena orang ketiga itu tidak melihat itu sebagai urgency, mungkin dari kita sendiri aja kali yang untuk membereskan, mencoba dulu niat baiknya seperti itu. Ya kan? Karena biasanya kadang-kadang juga yang bikin runyam tuh orang yang di luar-luar. Betul. Orang ketiga yang memberikan asumsi yang lain atau memberikan bumbu-bumbu. Ya, Jadinya benar. ada bola api lagi yang Kadang-kadang sebenarnya nggak terlibat dalam permasalahannya, Iya. tapi ikut-ikutan seolah-olah bermasalah. coba dari kita dulunya aja sih sebenarnya. Iya, jadi Ya, pokoknya intinya sama-sama satu hal apabila adalah itu bergantung kepadamu, usahakanlah perdamaian dengan semua orang. Betul, bereskan Firman dari Tuhan diri bilang kayak sendiri gitu. juga Jadi sih. kalau buat saya harus ada pihak yang cukup dewasa, nggak Betul. perlu ditengahin, tapi datangnya duluan. Saya ngomong gini, terlihat gampang ya ngomongnya, ngelakuin ini saya tahu susah kok, percayalah, saya tahu. Tapi kadang-kadang, even waktu kita sadar orang itu, kita misalnya yakin banget, gue yang bener, dia yang salah. It's okay juga kok buat minta maaf duluan. Walaupun kita akan terlihat tanda kutip seperti orang bodoh gitu ya, tapi kita contoh Yesus yang mau merendahkan dirinya segitunya, waktu dia nggak bikin salah apa-apa, dia Tuhan, dia yang melakukan semua hal baik, tapi dia mau merendahkan dirinya segitunya, hanya demi mendapatkan pendamaian dari Tuhan dengan kita gitu. Jadi buat saya, kalau kita pengen serupa dengan Kristus, kita harus selalu mendewasakan diri kita dalam hal-hal seperti ini dan selalu mengusahakan rekonsiliasi. Walaupun itu akan membuat kita jadi tanda kutip korban ya, tanda kutip kita menjadi sosok yang kalah. Karena buat saya mengalah bukan berarti kalah, tapi ini kita bicara sesuatu yang lebih besar. Gak apa-apa kan kalaupun kita
minta maaf, walaupun kita nggak salah, kita malu, tapi malunya cuma sebentar. Abis itu kita bisa menjalani hidup, kita bisa move on dengan pelayanan kita dengan jauh lebih baik lagi. Betul, kalau misalkan nanti nggak kelar-kelar ya berdoa aja. Yang penting kita dari kita sendiri excellent aja apa yang sudah Tuhan suruh kita excellent, tetap lakukan tugas kalian gitu. Ya. Semoga terjawab pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Pergesekan itu kan pasti ada. Pasti ada. Tolong ya, Mas Bro, jangan berisik lagi ya, lagi syuting ya. Inilah Oke. syuting kalau bawa anak Terima ya. kasih. Untung TV jar baik Baik ya hati deh. banget, parah. Oke. Waduh. Aku yang baca, kamu yang jawab? Kak, udah lah, baca. Oke. Kak, sebenarnya yang benar itu gimana sih? Gereja harus equip jemaat bisa main musik untuk melayani atau gereja hanya memilih jemaat yang sudah bisa main musik? Oh ya, kalau kita bicara orang yang udah punya kemampuannya, kenapa enggak? Why not? Kenapa kacang? Gue tau banget lu pasti mau kesana. Kan maksudnya, kalau dia udah punya kemampuannya, dia punya skillnya. Kenapa nggak kita berikan dia kemampuan itu, berikan dia tanggung jawab itu gitu? Karena tuh kemampuannya dia udah punya, skillnya udah ada, kapasitasnya udah ada. Berarti dia cuma butuh penerimaan dari kita dan apakah dia terpanggil atau tidak. Jadi kita cuma punya, buat saya kan kalau pelayanan itu ada 3 hal, panggilan, kapasitas, dan penerimaan. Nah kalau dia udah punya kapasitasnya, kita tinggal terima, lalu kita tanya apa dia punya panggilannya atau enggak gitu. Buat saya sih itu cara yang terbaik. Dan kalau kebetulan kalau di gereja kami di City of Redeemer memang hampir semuanya musisi gitu. Hampir semuanya musisi. Dan gereja juga gembala dan lain-lain dia mau mengequip bahkan kita yang mungkin kurangnya di sini dan lain-lain, atau bahkan yang dari nol, start dari nol, di-equip gitu. Jadinya bisa. Banyak kok, dan waktu saya pun melatih teman-teman tim Next Gen gitu yang mereka sedikit, bahkan ada yang tanda kutip agak buta nada dikit gitu ya. Cuman ya karena dia punya panggilan untuk melayani ya kita equip gitu. Jadi nggak selalu sama di setiap case. Itu semua tergantung satu kebutuhan, lalu kedua demografiknya seperti apa. Kalau memang kalian sudah punya jemaat yang lebih banyak bisa bermain musik, ya kita manfaatkan kemampuan mereka bermusik. Tapi kalau memang belum ada, ya dilatih, di-equip supaya akhirnya kita bisa membantu pelayanan kita. Seperti itu. Oke. Mau nambahin? Enggak, udah. Oke. Dari Satu tadi pertanyaan terakhir. Ngeliatin Boleh? anak doang. Boleh suaranya tetap dipelanin lagi volumenya? Atau Ade mau di sini sekalian? Suaranya masih kekerasan. Mau di sini di pangku sama Papa? Terima kasih ya. Udah cukup? Udah. Udah cuma 4. Oke, ini pertanyaannya, denger deh. Gimana sih Kak cara menentukan akustik suatu ruang ibadah lebih baik memakai drum elektrik atau drum pada umumnya? Kita panggilkan saja Dimas Pradipta yang Dimas. expert. Oke. Aduh, oke, kalau saya ya Ini jujur, lebih ke ini ya. jujur technical. banget, saya nggak rekomen banget sih drum elektrik, jujur. Menurut saya drum elektrik itu menghilangkan kita punya dinamika. Karena kadang-kadang kayak kita terutama dalam musik yang berhubungan dengan pujian penyembahan, kita butuh banget tuh kayak swirl-nya simbal gitu. Iya. Dan kadang-kadang ya drum elektrik yang bagus harganya malah lebih mahal daripada drum yang beneran gitu. Drum set, real drum set akustik tuh malah lebih mahal daripada. Oh ya? Iya, yang bisa sampai sensitivitasnya bagus tuh kan mahal banget harganya. Bisa lebih mahal daripada drum akustik. Nah, jadi menurut saya ada beberapa solusi. Contohnya, kan sekarang populer tuh si kandang vernacle itu tuh, kandang apa? Peredam. Bukan peredam, si Oh, yang menghalangi ini. iya, kandang fiber itu loh. Itu kan terkenal banget sekarang yang pakai kaca gitu ya, drumnya dikandangin. pakai akrilik gitu ya? Akrilik. Itu dari tadi susah banget vernacle, mau knalpot apa gimana? Kandang akrilik itu buat drummer itu sangat membantu loh dan menghalangi soundnya juga jadi terlalu keras dan mixnya bisa lebih enak, apalagi kalau ruangannya kecil. Dan juga butuh kedewasaan dari musisinya, pemain drumnya. Jujur saya paling lumayan bawel ya kalau sama pemain drum di gereja ya. Saya selalu bilang, jangan terlalu keras mainnya, kontrol powernya, tone-nya harus yang benar gitu. Karena kalau mereka drum keras, yang lain semua sebenarnya jadi otomatis lebih keras, akhirnya kita nggak bisa dengar apa-apa gitu. Jadi menurut saya jauh lebih baik daripada kita menggunakan drum elektrik, drum akustik. Tapi kalau memang kondisinya belum memungkinkan, ya nggak apa-apa pakai drum elektrik. Jadi buat saya gini, selalu kembali ke kebutuhannya. Atau bahkan kadang-kadang ada juga kok gereja yang nggak pakai drum gitu, dia pakai kahon misalnya. Kahon. Dan memang orangnya mau memainkan seperti itu. Nggak apa-apa juga. Kan praise and worship nggak harus full team selalu. Tidak mempengaruhi urapan nggak ya. mempengaruhi urapan juga gitu. Anointing nggak dari situ. Bahkan kan kalau gereja-gereja lama kayak gereja saya zaman dulu, Presbyterian, ya cuma piano, cuma elektron. Pakai konga tuh baru 1 dekade terakhir. Cuman 1 doang lagi konga, bener-bener nggak ada pasangannya. Jadi pung 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 bunyinya itu doang gitu. Kok enggak? Udah, lanjut. Maaf. Gitu. Semoga udah terjawab ya. Ada yang minta tangan ajaib padahal udah selesai kita. Oh, ini aja.
Ini udah kelar Udah kan? pertanyaan. Sudah Oke, beres kan? aman. Siap. Seperti biasa tim pijar nih baik sekali. Ya, untuk Jadi kalian yang pasti memberikan pertanyaan, yes, selalu akan ada hadiah. Bukan itu, yang ini. Nah, sini kamu Ya. boleh sini. Sekarang ini. Hai guys, gitu. Aku punya hadiah nih guys, gitu. Punya hadiah guys, ini hadiahnya. Oh, yang ngelawak. Nih ya guys, hadiahnya. Ini hadiahnya buat aku. Ada tumbler nih buat minum. Ini yang bisa ini ya, yang ada digital apa sih namanya? Enggak, ini yang bisa buat ini. Buat neker cintaku ke kamu. Udah sih kayak minggu lalu ya. Nah, udah deh. Boleh. Jadi kalian bisa dapat tote bag, isinya bisa dapat kaos, ya t-shirt, bisa dapat tumbler. Bisa dapat anak ini? Enggak lah, dia jangan. punya aku dia. Oh, jangan ya. Oke. Oke, itu saja. Terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan episode kita hari ini. Saya Beli Kumahwa. Saya Dinda Syalahita dan Bersama Jeremiah. oke. Signing out. God bless you. God bless you all. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.